Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Cupang Metal ya. Untuk kesempatan kali ini agak ribut suasananya ya. Selamat datang untuk semua teman-teman. Kali ini kita akan membahas sesuatu tentang yang namanya bagaimana agar burayak itu tumbuhnya rata ya. Waduh, ini ada sesuatu nih guys. Sebenarnya bukan bahasan kita ya, tapi teman-teman lihat. Ini karena saya pakai styrofoam tuh banyak anakan-anakan yang pada nempel di styrofoam. Ini bisa hidup nggak ya? Nanti kita cek deh. Kita langsung ke objeknya deh, bukan yang ini sebenarnya. Oke, jadi untuk cara biar buaya ini tumbuhnya rata ya, sebenarnya sih tidak jauh dari 3 hal pokok, yaitu pertama tentang air, kedua pakan, dan ketiga wadah. Nah, tentang air sendiri seperti yang udah kita bahas kemarin ya. Jadi burayak-burayak ini akan menghasilkan hormon untuk menghambat pertumbuhan untuk burayak yang lain ya. Jadi bakal ada nanti burayak yang dominan atau biasa kita sebut dengan raja lubuk. Makanya biasanya kalau udah raja lubuk diangkat, nah itu burayak yang lain pada nyusul gede ya. Tapi kalau enggak ya tetap dia aja yang dominan dan para teman-temannya. Di sini setelah burayak sudah bisa berenang sendiri dan bisa makan, setelah berumur 2 minggu ya, kita bisa mengganti air dari wadah burayak ini ya. Dan ini kita bisa lakukan setiap hari. Dan saya sendiri biasa melakukannya sih kadang 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali ya, tergantung sempatnya kapan. Nah, ini pergantian airnya bisa kita lakukan 50% setiap hari, lebih bagus ya, agar akumulasi dari hormon yang udah kita sebutkan tadi ya, hormon penghambat pertumbuhan atau GIH, growth inhibiting hormone, itu bisa terkontrol sehingga pertumbuhan burayak akan tetap baik. Nah, sekarang kita ganti airnya dulu sebelum kita bahas hal yang kedua. Untuk membersihkan air ya dengan cara sifon, tentu kita perlukan wadah seperti biasa, kemudian selang sifon. Nah, karena ini buraknya kecil, seperti biasa selang sifonnya akan saya kasih potongan pipet ya. Ini ada pipet yang udah rusak, saya potong, kemudian hubungkan ke selang aerator. Dengan cara ini akan meminimalisir tersedotnya burayak. Sekarang yuk kita sedot. 2 minggu bisa saja, tetapi harus diperhatikan airnya ya. Airnya harus benar-benar bagus, harus benar-benar air endapan yang memang sudah tidak ada klorin dan kaporitnya. Dan juga bisa dilakukan kalau misalnya memang harus diganti, seperti misalnya kalau ada gejala si burayak itu kena penyakit seperti white spot dan sebagainya. Dan bisa juga disebabkan misalnya air udah terlalu kotor ya. Kalau menurut saya untuk burayak yang masih kecil seperti ini, jangan dulu untuk melakukan pergantian air full, karena burayak yang masih kecil seperti ini masih akan sangat rentan dengan perubahan parameter air, terutama perubahan suhu. Jadi lebih bagus parsial saja. Oke, pada saat menyipon jangan lupa untuk sedikit mengusir ya, mengusir burayak-burayak kamu menjauhi selang sifon biar nggak kesedot. Dan ini bisa digosok-gosok dikit ya dasarnya, biar kotorannya itu pada keangkat. Oke, kalau udah selesai, sekarang kita cek ini wadah tempat kita membuang air yang tersedot. Oke, aman. Oke, sekarang kita ganti air yang udah terbuang tadi ya dengan air yang baru. Ini saya gunakan air PDHM, campur sedikit garam, oke, dan saya kasih anti klorin sedikit karena ini airnya nggak saya endapkan ya. Dan 1 tetes methylene blue untuk mencegah penyakit. Jadi untuk teman-teman yang nanya, boleh pakai obat biru nggak bang waktu ngurusin burayak? Boleh ya, asalkan jangan terlalu berlebihan porsinya ya. Jadi dosisnya disesuaikan aja. Sekarang ini diaduk. Baiklah, sekarang kita tinggal isi aja airnya ke dalam bak burayak. Oke, mungkin ada pertanyaan bang, kalau misalnya dipindahkan ke wadah pembesaran gimana bang? Ya, kalau wadah pembesaran ya, karena wadahnya besar,
itu bisa aja kalian itu bisa ganti airnya waktu dia umur udah sebulan ya. Jadi dari kecil udah masukin ke wadah burayak yang besar, dibiarkan 1 bulan baru bisa di sifon, atau mungkin ganti air full ya, karena udah sebulan sih aman untuk ganti air fullnya. Oke, jangan lupa juga untuk nambahin daun ketapang kering ya. Dan ini daun ketapangnya nggak saya olah sih, cuman dicuci aja dengan methylene blue dan garam. Bismillah. Ya, jadi dengan cara seperti ini, kalau teman-teman rutin untuk mengganti airnya, apalagi setiap hari ya, ini burayak akan cepat besar dan pertumbuhannya juga akan bagus. Sekarang kita bahas faktor yang kedua. Faktor yang kedua adalah pakan. Jadi kalau teman-teman mau burayak itu pertumbuhannya rata, distribusi pakan itu mesti bagus. Artinya pakan mesti cukup untuk semua burayak. Nah, untuk pakan saya berikan Artemia ya, karena seperti biasa ya, kutu air masih susah. Jadi saya masih pakai Artemia yang saya tetaskan tanpa aerator ya. Dan ini bisa tersedia setiap hari, alhamdulillah, dengan manajemen yang pernah saya sharing di video sebelumnya. Cara panennya gampang ya. Ini senternya tinggal dihadapin di sebelah wadah Artemianya, nanti Artemianya pada ngumpul tuh. Untuk cara ambilnya gampang ya, kita bisa gunakan pipet dan saringan Artemia. Jadi tinggal kita pipetin aja Artemia yang lagi ngumpul dengan cahaya ini, dan kita semprotin aja ke dalam pipet, maka Artemia akan tersaring. Jadi lebihkan banyak sedikit lebih bagus ya, karena Artemia ini walaupun dia hidupnya di air asin, dia bisa bertahan beberapa jam di dalam air tawar, bisa sampai 4 jam guys. Baiklah, tinggal disesuaikan aja takaran pemberian Artemianya. Untuk semua burayak ini ya, masih dapat semua nih. Sekarang kita kasihin ke burayak. Burayaknya lagi pada makanin Artemia. Dan kalau misalnya kalian menempatkan burayaknya indoor kayak gini, jangan lupa diberikan penerangan ya. Ya, dan teman-teman lihat ini perut si burayak udah pada gendut ya, karena makanin Artemia. Oke sobat, jadi itu dia faktor yang kedua ya, faktor pakan. Dan untuk pakan ini sendiri berikan sesering mungkin ya. Jadi kadang kalau rajin saya bisa sampai 5 kali ya dalam 1 hari untuk memberikan Artemia kepada burayak yang masih kecil seperti ini. Atau alternatif yang lain, kalian bisa berikan kutu air. Nah, dengan cara seperti ini burayak insya Allah bakal tumbuh rata. Oke, sekarang kita bahas faktor yang ketiga ya, yaitu wadah. Jadi maksudnya dari wadah di sini adalah tentang kepadatan si burayak ini ya. Kalau misalnya kita lihat burayak itu udah terlalu padat, dengan perbandingan dengan volume air sama burayak itu udah, si burayak bisa bergerak ya, bergerak bebas, dan terlalu banyak burayak pada satu wadah itu tidak baik untuk perkembangan burayak. Nah, yang terjadi adalah pertama, dari kualitas air itu bisa cepat menurun walaupun kita sering ganti air seperti ini ya. Karena selain masalah kualitas air, si burayak juga akan cepat tumbuh kalau misalnya dia bisa bergerak dengan bebas. Seperti teman-teman lihat di sini, ini masih masuk akal ya untuk burayak sebanyak ini di dalam tempat seperti ini ya. Ini wadah 20 dikali 25 ya, saya bikin pakai keramik lantai ya. Nah, kalau nanti udah sekitar masuk 1 bulan, ini udah pasti saya akan bagi burayaknya atau saya pindahkan ke wadah yang lebih besar semuanya. Oke guys, itulah tadi 3 faktor yang bisa kita terapkan untuk menjaga agar burayak kita itu tumbuhnya size-nya sama ya, seragam. Ya, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, bisa tulis aja di kolom komentar, atau mungkin ada berbagi cerita atau pengalaman, silahkan tulis aja di kolom komentar ya. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.